Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Fitriani Nilita Arofu, NIM 102417051 bersama rekan saya, Sisilia Rosali Widiastika, NIM 102417050. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait STCW Convention. STCW adalah singkatan dari Standard of Training, Certification, and Watchkeeping. Ini adalah konvensi global yang memastikan standar lateral pelatihan yang harus dicapai di semua negara di dunia. STCW Konvensi ini menetapkan persyaratan dasar tentang pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan untuk pelaut di tingkat internasional. Sebelumnya, standar pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan ini memang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah dan biasanya tanpa mengacu pada praktik yang terjadi di negara lain. Akibatnya, standar dan prosedur sangat bervariasi, khususnya pada industri yang berskala internasional. Nah, jadi dengan adanya STCW Convention ini bertujuan untuk menetapkan standar minimum yang berkaitan dengan pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan untuk pelaut yang wajib dipenuhi atau dilampaui oleh suatu negara. Nah, misi dari STCW ini adalah memastikan pelatihan yang berkualitas bagi pelaut dan mengembangkan tenaga kerja pelaut yang bersertifikat kompeten secara global dan sesuai dengan standar nasional dan internasional, dan dengan demikian membantu sektor dan industri maritim di suatu negara. Nah, poin yang kedua, Point of Inch Convention. Jadi, sertifikasi STCW ini harus dimiliki oleh setiap pelaut yang bekerja di atas kapal dan beroperasi melintasi perbatasan internasional. Nah, dalam STCW Convention ini berisi General Profession, Master and Deck Department, Engine Department, Radio Communication and Radio Personnel, Special Training, K4L, Alternative Certification, and Watchkeeping. Nah, dalam STCW Convention ini juga dikenal adanya Manila Amendment, di mana Manila Amendment ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2010 yang menandai revisi utama dari Convention STCW. Dalam Manila Amendment ini terdapat sejumlah perubahan penting pada setiap bab dalam konvensi. Salah satunya adalah yang pertama, persyaratan baru untuk pelatihan keamanan serta ketentuan untuk memastikan bahwa pelaut dilatih dengan benar. Hal ini untuk mengatasi jika kapal mereka diserang oleh bajak laut. Nah, yang kedua, adanya peningkatan langkah-langkah untuk mencegah praktik penipuan yang terkait dengan sertifikasi kompetensi. Hal ini digunakan untuk adanya pemantauan kepatuhan para pihak dan konvensi. Selanjutnya, bagaimana efek SCTW Convention terhadap dunia maritim? Yang paling dapat dirasakan adalah perubahan dalam Maritime Education and Training atau MIQ, di mana MIQ ini perkembangannya akan selaras dengan bagaimana perubahan yang terjadi dalam SCTW Convention. Dan yang kedua, tentu aja standarisasi secara internasional. Dengan adanya standarisasi internasional mempermudah para pelaut-pelaut imigran untuk dapat bekerja antar negara dan juga mempermudah proses administrasi yang dilakukan dalam trade maritim antar negara. Dan yang ketiga, phase adoption. Yang keempat, perubahan dalam rest hour atau waktu jam kerja dan jam istirahat. Dan yang kelima, training facility. Dengan adanya STCW ini akan terjadi pembebanan biaya terhadap pemerintah dan juga shipping company untuk melakukan sertifikasi dan training kepada pelautnya. Dan yang terakhir, pengurangan jumlah accident atau kecelakaan dan juga pengurangan biaya save and rescue dan administrasi. Ini contoh kecelakaan oil spill yang bersumber dari kapal. Jadi menurut United States National Academy of Science, terjadi penurunan sebesar 60% di tahun 1980 terhadap kecelakaan polusi minyak yang bersumber dari kapal. Nah, selama 30 tahun selanjutnya dari tahun 70-an sampai ke 2010 itu terus terjadi penurunan. Dan selaras dengan itu, SCTW Convention pun diadopsi di tahun 1978. Dan selanjutnya Kenya. Di negara Kenya ini tahun 2001 Kenya pernah masuk dalam whitelist atau penolakan dari IMO. Nah, akibatnya itu pelaut Kenya di-ban atau dilarang untuk bekerja mengakses pekerjaan di laut. Nah, pada tahun 2010 Kenya itu masuk dalam whitelist. Dan ini keuntungan-keuntungan setelah Kenya mampu memenuhi ketentuan konvensi dari SCTW. Yang pertama, pelaut Kenya dapat melakukan sertifikasi atau kompetensi di negaranya. Sebelumnya Kenya itu melakukan sertifikasi itu di UK ataupun di Tanzania. Sekarang mereka dapat melakukan sertifikasi secara sendiri atau lokal dalam lembaga pelatihan lokal di negaranya. Dan yang ketiga itu pelaut Kenya tentu dapat merasakan kesempatan berkompetensi di pasar tenaga kerja maritim internasional karena tadi IMO memiliki 170 lebih anggota dan sehingga itu akan sangat berpengaruh dengan kebijakan trade internasional dari Kenya. Dan yang keempat, karir pelaut pun dapat berkontribusi dalam pembangunan dan pendidikan ekonomi dan sosial bangsanya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih banyak.